RabbitMQ Celery Message Broker. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai modul Celery. Nah, Celery adalah kerangka kerja Python yang mengelola tugas terdistribusi dengan mengikuti pendekatan middleware berorientasi objek. Fitur utamanya adalah menangani banyak tugas kecil dan mendistribusikannya pada banyak node komputasi. Nah, pada akhirnya hasil dari setiap tugas akan menjadi dikerjakan ulang untuk menyusun solusi keseluruhan. Oke, di sini ada tahapannya untuk Celery ya, message passing dengan menggunakan RabbitMQ dan juga Celery. Nah, yang pertama kita akan menjalankan nih perintah pip install Celery. Yang kedua kita akan mendownload dengan website resmi dari RabbitMQ, yaitu merupakan aplikasi message broker. Dan yang ketiga, kita harus mendownload juga OTP Windows dengan versi 25. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan menuliskan script. Dan yang kelima, kita menjalankan log level info dan juga log level debug. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka text editornya. Sekarang kita akan jalankan perintah pip install Celery. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk menginstalnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan buka web browser. Nah, ini merupakan website resmi dari RabbitMQ. Di mana untuk mendownloadnya, kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat mendownload yaitu RabbitMQ versi server. Nah, di sini asumsikan kita telah berhasil untuk mendownload dari kedua aplikasi tersebut, yaitu OTP Win 64 bit dan juga RabbitMQ versi server. Oke, jika dua-duanya sudah diinstal, maka tahapan selanjutnya kita akan ke dalam script. Nah, langkah pertama yang akan kita buat yaitu kita akan membuat script seperti ini, di mana kita akan mengimport Celery from Celery. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan URL lib request. Nanti kita akan melakukan request ke dalam URL. Selanjutnya kita juga diperlukan yaitu import OS. Nah, di sini kita membuat suatu storage, misalkan nama folder sendiri ya, dibuat sendiri saja. Ini misalkan chapter 6 di dalam sistem tersebar. Nah, selanjutnya ini adalah location dari broker RabbitMQ. Nah, di sini nanti ketika kita install, ketika kita lakukan info, maka localhost-nya yang saya install berada di port 5672. Oke, seperti ini caranya. Di sini backend-nya harus disertakan ya. Nah, di sini juga ini suatu server yaitu PyAMQP. Jadi RabbitMQ ini menggunakan AMQP sebagai servernya. Nah, selanjutnya di sini ini untuk mendownload ya dari base directory. Nah, jadi nantinya setelah nanti kita akan mencoba tahapan untuk mendownload suatu file. Nah, ke dalam base dir ini menggunakan perintah ini ya. Nah, jadi nanti kita respon URL request. Nah, URL open. Nah, jadi nanti kita akan mengopen ya suatu URL nanti di dalam file baru yang itu text.py. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengopen suatu file tersebut. Nih. Teman-teman bisa mengikuti untuk scriptnya. Lalu setelah selesai datanya untuk di request di data, maka kita akan lakukan close. Nah, di sini selanjutnya kita membuat suatu function yang dimana ini akan menghasilkan return dari array dari hasil yang kita download. Oke, untuk tahap pertama kita coba dengan perintah Celery
strip A dash A ya, add text, yaitu suatu nama nih, nama dari server sendiri nih, add text, yaitu terus diikuti worker. Nah, di sini seperti biasa strip 2 kali. Nah, log level info. Oke, kita enter. Maka di sini akan dijelaskan secara mendetail mengenai server broker ya yang kita. Nah, di sini ada apps dan juga AMQP. Nah, ini kita dengan port 5672. Mungkin teman-teman bisa berbeda ya. Nah, seperti ini kita sudah berhasil untuk menjalankan RabbitMQ dan AMQP. Selanjutnya kita akan coba ya Ctrl C terlebih dahulu. Nah, kita akan sit down untuk proses infonya. Dan selanjutnya kita akan lakukan debug untuk tahapan. Oke, di sini kita ganti menjadi debug seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maka di sini akan mendebug atau melakukan suatu testing ya, testing. Jadi akan mengontrol apa saja yang akan dilakukan nih. Jadi nanti akan ketahuan nih di sini suatu aktivitas yang kita lakukan. Oke, caranya yaitu ini, biarkan saja berjalan. Kita buka file text. Nah, di sini ya kita buat from text. Jadi kita akan panggil text ini kelas ya, yang tadi ya. Terus import download list. Nah, selanjutnya kita buat suatu variabel r di mana download kita masukkan nih URL-nya bebas ya. Misalkan image ini bisa, nah saya datanya mengenai properti atau suatu lokasi. Misalkan kita cari di sini. Nah, teman-teman bisa cari untuk image-nya di Google. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini saya sebagai contoh saja. Selanjutnya di sini kita lakukan read data. Oke, setelah itu ini biarkan, jangan di close. Nah, kita buka terminal baru. Nah, selanjutnya di sini kita jalankan Python text py ya. Seperti ini. Nah, ini sudah tadi program yang dalam file ini sudah dijalankan. Oke, kita kembali ke pip. Nah, maka di sini kita lihat akan terekap nih datanya. Jadi apa yang akan kita lakukan tadi ya, ini sudah terhubung. Nah, jadi tadi kita merequest suatu, nah kan tadi ya, properti tanah coupling tuh. Ini sudah terekap nih. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu oleh RabbitMQ dan juga dengan menggunakan library Celery ini dapat ke kontrol atau dapat juga secara real time ya, dapat dicek, diawasi. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai Celery, modul Celery pada AMQP. Oke, terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.